Kalau yang ini nih, kadang memang dia suka terisi. Nah, yang ini tuh suka ada isinya gitu. Isinya yang memang tinggal di sini. Boneka memang identik dengan anak kecil, tapi boneka juga menjadi tempat nyaman bagi lelembut, dedemit, hantu, dan segala makhluk halus lainnya. Lalu, benarkah koleksi boneka milik Astrid Uyakuya juga dihuni bangsanya yang tidak terlihat? Bagaimana penglihatan Furi Harun, wanita indigo yang selalu membawa boneka mistik, melihat koleksi Astrid? Lalu benarkah rumah mewahnya memiliki penghuni gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki koleksi boneka yang tidak sedikit, Astrid, istri Uyakuya, bukan tidak sadar ada boneka yang ditempati makhluk halus. Tapi menurut penglihatan batin Furi Harun, hanya 3 boneka saja yang sering dijadikan tempat transit lelembut yang selama ini ikut bermukim di rumah Uyakuya. Boneka-bonekanya Bunda tadi aku udah liatin sama Kak Cinta juga, ada 3 yang suka diisi sama penghuni-penghuni di sini. Cuman mereka kadang keluar masuk, itu aja. Karena kan memang makhluk-makhluk kayak begitu senang untuk menempati boneka gitu. Enggak setiap boneka sih. Kalau saya kan memang bonekanya sengaja diisi. Kalau ini memang kebetulan aja. Tadi dari sekian banyak koleksinya Mbak Astrid, ada 3 yang saya lihat ada spiritnya. Tapi spirit-spirit itu adalah mereka yang tinggal di rumah ini. Jadi cuman kadang-kadang aja mampir gitu. Bukan memang sengaja diisi. Karena sekedar transit dan main-main, makhluk halus yang menghuni 3 boneka milik Astrid sering keluar masuk. Kadang datang terutama di saat rumah sedang senyap, tapi kemudian pergi lagi meninggalkan boneka tanpa penghuni. Bagi Astrid, hal seperti itu juga bukan tidak dimengerti, sebab ia paham tentang boneka-boneka Thailand yang sengaja diisi ruh anak kecil. Kalau sekarang enggak. Kalau tadi ada, cuma numpang lewat aja. Ya karena memang kan nggak dipungkirin ya, ke hal-hal kayak gitu kan pasti ada. Apalagi kan kayak nggak hanya boneka sih, biasanya kayak free apa kayak patung atau apa, atau yang berbentuk manusia kali ya, apa maksudnya seperti itu. Nggak bisa dipungkiri kalau memang ada hal seperti itu, tapi kan tergantung kita bagaimana menanggapinya ya kan. Apa ya, kalau yang aku baca pernah di Thailand, yang ini kan yang dari Thailand ya. Dari Thailand. Nah kalau yang di Thailand itu dia memang disengaja diisi supaya katanya arwah-arwah anak-anak itu tidak dipergunakan oleh dukun-dukun black magic gitu. Jadi arwah anak-anak itu atau rohnya itu dimasukin ke dalam boneka. Iya. Biar nggak disembarangin gitu loh, nggak dibikin hal-hal yang negatif. Jadi makanya kayak di Jepang, di Thailand tuh katanya dimasukin ke dalam boneka gitu.
Cinta Kuya, anak sulung Astrid dan Uya, juga pernah dikenal memiliki kepekaan indera keenam, sehingga masih bisa merasakan jika ada anasir mistik di sekitar dirinya. Dan itu masih sering terjadi apabila sedang berada di dekat boneka-boneka milik ibunya. Itu sih dulu ya, maksudnya setiap anak kecil insting kayak gitu tuh emang ada gitu kan. Masih kecil kan, dan itu emang termasuk lama sih aku bilang dari sampai umur 6 tahun kayaknya deh. Ya pokoknya ngerasa kayak gitu, cuman kan nggak tahu apa emang aku udah nggak peka lagi dengan kayak begituan. Jadi semakin dewasa aku semakin dewasa juga makin remaja gitu kan ya, udah mulai udah nggak bisa ngeliat lagi, tapi cuma bisa ngerasain doang gitu. Dia pernah ada six sense, cuman kan karena kan kalau nggak dilatih, kalau nggak diinin kan katanya akan, ya namanya masih kecil kan lebih sensitif. Nah kebetulan dia udah gede, aku bilang juga nggak usah ya biasain aja lah gitu. Kalau perlu ditutup, kasihan. Nggak, maksudnya kan kalau ada yang kuat ya alhamdulillah. Maksudnya kalau ada yang kuat pasti kan sampai sekarang juga masih kayak Kak Furi itu kan kuat. Ada nggak Kak? Sekarang Nggak ada sih, cuman paling ya kayak ngerasain aja ada kehadirannya, atau nggak kayak paling waktu itu pernah ada yang ngajak ngobrol gitu, ngajak kayak halo gitu, terus ya udahlah gitu. 3 boneka koleksi Astrid Kuya memang menjadi langganan untuk disinggahi lelembut di sekitar rumah. Tidak mengganggu, tapi boneka mana sajakah yang biasanya dijadikan tempat transit makhluk halus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menunjukkan satu demi satu koleksi bonekanya memang terlihat menarik. Semua yang dikoleksi oleh Astrid tertata rapi, memberi pemandangan yang menyenangkan bagi penggemar boneka. Lalu Furi menunjuk sebuah boneka perempuan yang tampak cantik yang dipilih lelembut penghuni rumah Astrid untuk singgah. Oke, ini jadi aku punya koleksi. Kalau ini kita namanya Blight. Blight itu khasnya itu matanya gede. Terus dia ada bisa gonta-ganti mata. Ini yang kecil-kecil. Tuh. Ya kalau tadi sih saya sudah sampaikan sama Kak Cinta. Kalau yang ini nih kadang memang dia suka terisi. Mas keluarin dia nggak apa-apa Kak Puri? Iya, sorry. Nah yang ini tuh suka ada isinya gitu. Isinya yang memang tinggal di sini, anak kecil perempuan gitu. Tapi dia cantik banget gitu, dan dia suka sama rambutnya yang abu tapi ada merahnya gitu. Enggak sih, karena kan dia juga cuman keluar masuk aja gitu. Karena selebihnya ya dia kadang juga diam di luar, memang penghuni rumah di sini, tidak mengganggu kok. Sesosok makhluk tak terlihat yang selama ini menghuni sebuah sudut di belakang kolam renang juga sering mampir di tubuh boneka pria. Dalam penerawangan Furi, alasan makhluk halus itu memilih boneka ini
karena parasnya yang tampan. Nah jadi kalau yang ini memang terkadang yang ada di belakang kolam suka pindah ke sini gitu kadang-kadang. Karena ganteng banget gitu. Wujudnya laki-laki dan dia suka karena ganteng banget gitu. Tapi nanti dia balik lagi ke belakang kolam juga. Tapi kalau di sini misalnya ada aktivitas ibadah, aktivitas banyak orang gitu nggak kosong, biasanya dia pergi ke sana. Tapi kalau kamarnya lagi kosong, biasanya dia di sini gitu. Ya kan kayak tadi kayak kata Kak Furi, kalau misalnya kita sholat, kebetulan kita kalau sholat kan di sini. Jadi tergantung apa ya, kepercayaan kan. Maksudnya tergantung diri, tergantung hati. Kalau memang kita nganggap, kayak tadi aku bilang, aku tuh kan nggak sensitif banget orangnya, positive thinking lah. Ada apapun juga positive thinking aja. Kayak misalnya ada suara apa, bodo amat, tidur deh gitu. Nggak pernah yang merasa gitu kan. Aku ngerasa gini, kalau aku pribadi, kenapa kamar ini aku kalau sholat tuh kan kita punya tempat sholat sendiri. Tapi kalau buat aku khusus, aku selalu sholatin kamar ini gitu. Sebagai anak indigo yang identik dengan boneka mistik, Furi Harun memang mengerti betul karakter boneka-boneka yang diisi makhluk gaib. Boneka yang selalu ia bawa juga memiliki sifat tersendiri karena memang sudah diberi raja mistik agar makhluk gaib di dalamnya tidak pergi. Jadi dia udah ada tatonya segala macem, dia nggak akan pindah ke tempat lain kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya dia kan ditato nih Kak Furi. Yang aku tahu memang itu kan dari Thailand. Thailand. Ini cantik banget. Jadi dia nggak bisa keluar, stay di sini. Stay di sini kayak gitu. Jadi tato ini kan buat proteksi dan keberuntungan karena isinya arwah-arwah gitu. Jadi memang mereka sengaja gitu udah plus bonekanya. Jadi tidak semudah itu untuk memindahkan. Mereka nggak gampang karena memasukkan ini pun si biksunya melakukan ritual khusus. Kalau yang di sini kan nggak diisi, nggak ada isinya. Memang kalau dia ada isinya itu kadang-kadang cuman sebagai tempat transit aja kalau memang di sini lagi tidak ada orang. Sering mampir di tubuh boneka. Benarkah rumah milik Astrid memiliki banyak penghuni gaib? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rumah keluarga Uya Kuya yang lega bukan hanya mewah dengan banyak fasilitas. Rumah megah tersebut juga ikut dihuni oleh bangsa halus alias makhluk tak terlihat. Dan mengajak Cinta Kuya, Furi Harun menunjukkan beberapa titik yang biasa dijadikan tempat tinggal makhluk gaib. Salah satunya yang berada di belakang kolam karena memiliki energi yang paling kuat. Kalau energinya yang paling kuat yang di belakang kolam sih, di dekat pohon gitu. Itu aja energinya yang paling kuat ya. Jadi agak ada laki-laki, ada perempuan juga di situ, tapi ya itu wajar karena kan itu area luar. Dan itu juga memang yang namanya makhluk-makhluk seperti itu jin kan pasti ada di setiap rumah gitu. Yang paling penting mereka juga tidak mengganggu ke penghuni rumah gitu. Yang namanya kayak gitu-gitu kan pasti ada. Selama kita tidak mengganggu, dia nggak ganggu, ya so far so good gitu loh. Selama ini sih nggak pernah alhamdulillah nggak pernah dilihat-liatin. Bapaknya pernah. Jadi papanya itu pernah di rumah yang lama, di atas bukan di jendela, di atas genteng. Di rumah sebelah, persis di rumah sebelah kita, di atas genteng ada penampakan, ada kuntilanak katanya.
sampai dia teriak-teriak kaget. Cuman kalau akunya sih nggak mau lihat, maksudnya selama dia nggak ganggu, gue nggak mau ganggu, udah bodo amat ya, nggak mau lihat. Masih di sekitaran area luar, tidak jauh dari kolam renang, ada tempat bermain lelembut berjenis anak-anak kecil. Mereka tidak sendirian karena kawasan itu memang dihuni semacam keluarga lelembut. Di sini ada anak kecil laki-laki dan juga perempuan. Perempuannya mungkin usianya 40-an lah gitu. Ibu-ibu, ya kayak layaknya keluarga aja. Mereka suka lalu lalang di sini, suka lihat gitu dan muter-muter di seputaran taman gitu. Aku nggak pernah lihat sih, cuma kayak pernah denger aja gitu kan, dengan ada kehadiran mereka. Bisa kalau lagi nongkrong sama teman atau sama teman-teman gitu, misalnya juga merenang gitu kan, ngerasa aja gitu loh misalnya. Kayak ada yang liatin gitu ya. Iya. Mereka nggak jahat kok, cuman memang kadang mereka suka ngeliat kalau ada orang lewat atau membicarakan mereka. Saat ini juga dia sudah melihat kita. Iya, saat ini juga. Selain di titik ini, tadi juga ada di sana di ujung sudut rumah. Tapi ya baik sih, semuanya baik, good spirit, nggak ada yang mengganggu gimana ke penghuni rumah. Meninggalkan area kolam renang, begitu memasuki sebuah ruangan, Furi merasakan ada bayangan yang berkelebat. Bayangan itu tidak begitu jelas, termasuk wajahnya yang samar. Jadi, belum bisa dipastikan berjenis apa. Tapi yang Furi lihat, wajahnya seperti berbulu. Jadi ini kan ruangan keluarga ya, dan mungkin karena rumahnya juga jarang ditempatin ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita masuk itu dari aura depan pintu sini sampai pintu sini tuh memang suka ada yang lewat gitu, selibetan bayangan-bayangan hitam gitu, cuman memang agak kurang jelas gitu mukanya, ada bulunya dikit. Memiliki banyak koleksi boneka, Astrid Uyakuya memahami tentang makhluk halus yang sering menyenangi boneka. Tapi karena berusaha selalu berpikir positif, ia berusaha tidak terusik oleh kehadiran lelembut yang sering transit di koleksinya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.